3 pasien positif COVID-19 di Tulang Bawang Barat dinyatakan sembuh. Ditpropam Polda Lampung menyelidiki dugaan keterlibatan seorang anggota polisi dalam pencurian di jalan tol. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. 3 dari 4 pasien positif COVID-19 di Tulang Bawang Barat dinyatakan sembuh. Berita baik ini diharapkan dapat menambah semangat pasien lainnya untuk berjuang sembuh. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Tiga pasien positif COVID-19 di Tulang Bawang Barat dinyatakan sembuh dan telah kembali ke rumah masing-masing. Meski sudah dipulangkan, ketiga pasien ini tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Kami mengabulkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. 3 dari 4 pasien positif COVID-19 di Tulang Bawang Barat dinyatakan sembuh setelah tes swab menunjukkan negatif. Ketiganya yakni Hamami, Sugiarto, dan Darsiem. Mereka warga Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Sugiarto menjalani isolasi di RSUD Tulang Bawang Barat selama 46 hari. Hamami 21 hari dan Darsiem 30 hari. Selama isolasi, pasien menjalani perawatan dan diberikan suplemen dan obat-obatan vitamin. Karena sudah dinyatakan sembuh, Ketua Tim Gugus Tugas Umar Ahmad langsung memulangkan ketiga pasien tersebut ke rumah masing-masing. Meski sudah dinyatakan negatif COVID-19 dan dipulangkan, ketiga pasien tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Mereka juga masih dalam pengawasan tim gugus tugas. Pasien yang terpapar melalui goa itu sebenarnya tidak menebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang pertama itu, jadi mungkin kita bersyukur karena mungkin tadinya kita ngomong wabah ini panas, wabah ini lembab dan lain sebagainya, mungkin salah satu hikmahnya ya tidak menjadi tempat yang baik untuk menyebarnya virus corona di sini. Dan kita berharap bahwa masyarakat juga bisa memetik pelajaran dari kejadian ini dan mematuhi semua protokol kesehatan yang telah kita tetapkan. Selama diisolasi, kesehatan dan biaya kehidupan ketiga pasien juga masih dalam tanggungan Pemkab. Sugiarto dinyatakan negatif setelah 5 kali hasil tes swab, sedangkan Hamami dan Darsiem 4 kali tes swab. Sedangkan 1 pasien positif COVID-19 lainnya masih menjalani isolasi dan perawatan di RSUD Tulang Bawang Barat. Hingga kini kondisi pasien semakin membaik dan akan menjalani tes swab kembali secepatnya. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bakauheni mewajibkan penumpang pejalan kaki dan pengendara angkutan umum untuk melakukan rapid test. Namun, calon penumpang mengeluhkan biaya rapid test yang mencapai Rp250.000. Lebih dari 300 orang mengantri untuk melakukan rapid test di terminal keberangkatan penumpang Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Para penumpang tersebut diwajibkan rapid test dengan hasil negatif apabila ingin menggunakan jasa penyeberangan. Walau sudah memiliki hasil negatif rapid test dari kesehatan tempat asal, calon penumpang tetap harus mengikuti rapid test. Mereka bahkan harus menunggu selama 4 hari. Tidak hanya menunggu yang terlalu lama, penumpang juga terbebani dengan adanya pemeriksaan ini. Mereka mengeluh karena adanya biaya sebesar Rp250.000 untuk rapid test. Tes berapa bang diminta tes rapid testnya? Ongkosnya? Iya. 2,5, Rp250.000. Keberatan nggak? Gede nggak sih? Kegedean ya? Udah 4 hari ini, Pak. Udah 4 hari ini. Udah 4 hari ini kok belum bisa nyebrang, kenapa? Kan dilarang nih. Ya dilarang, tapi kan bisa kalau katanya kalau bisa pemeriksaan rapid test. Rapid test setiap hari di KKP. Setiap hari itu habis terus katanya, Pak.
Apanya yang habis? Rapid testnya. Bapak udah rapid test belum? Belum. Oh belum. Mau rapid test habis itu Pak. Oh gitu. Untuk rapid test ada biaya enggak? 250 Pak. 250.000. Rapid test dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 agar mempercepat pencegahan penyebaran COVID-19. Walau sudah memiliki surat keterangan kesehatan bebas COVID-19, penumpang diwajibkan untuk mengikuti rapid test di Pelabuhan Bakauheni. Kita dari kantor kesehatan pelabuhan ini membantu karena clearance kesehatan yang kita keluarkan itu harus mensyaratkan rapid test yang dengan hasil negatif dan mereka di sini mengajukan surat kesehatan dengan tidak membawa rapid test, makanya itu ya tidak memenuhi syarat, ya kita tolak. Dengan kita tolak itu makanya dia mengharapkan untuk pelayanan di sini. Sedangkan untuk pengendara angkutan logistik dan angkutan pribadi tidak diwajibkan untuk mengikuti rapid test. Mereka hanya cukup memperlihatkan surat bebas COVID-19 ke petugas checkpoint di pintu masuk pelabuhan. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran terkait tata cara operasional pengguna transportasi umum. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan jika moda transportasi masih diizinkan melayani penumpang dengan kepentingan tertentu selain mudik. Terbitnya berbagai surat edaran terkait tata cara operasional penggunaan transportasi umum membuat kebingungan di tengah masyarakat. Namun dalam seluruh edaran memiliki konsep yang sama, masyarakat dilarang mudik lebaran. Pada dasarnya keseluruhan surat edaran melarang pengguna transportasi umum untuk mudik bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi moda transportasi masih diizinkan melayani penumpang dengan kepentingan tertentu selain mudik. Selain memiliki fungsi teknis untuk memastikan aturan larangan mudik dapat dilaksanakan, pemerintah juga bertanggung jawab mengelola operasional transportasi umum sesuai surat edaran yang berlaku. Moda transportasi telah beroperasi sejak 7 Mei 2020. Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan regulasi turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 25 Tahun 2020. Regulasi tersebut nantinya akan membuat ketentuan tentang kembalinya operasional moda transportasi untuk mengangkut penumpang. Regulasi tersebut bukan relaksasi melainkan aturan penjabaran. Perjalanan yang diperbolehkan hanya meliputi penugasan kerja, kegiatan bisnis, dan logistik. Namun ada persyaratan administrasi yang wajib dimiliki penumpang. Perusahaan moda transportasi juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan transportasi dalam menangani COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan personel polisi Polsek Sukarame Bandar Lampung turun ke jalan membagikan ratusan paket takjil kepada warga dan pengendara. Selain membagikan makanan berbuka puasa, polisi juga mensosialisasikan pentingnya menggunakan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tidak saja membagikan makanan berbuka puasa kepada warga, momen berbagi di bulan suci Ramadan ini juga dimanfaatkan aparat Polsek Sukarame untuk mensosialisasikan pentingnya menggunakan masker. Aparat Polsek Sukarame juga memberikan masker kepada warga yang kedapatan masih belum menggunakan masker. Petugas menghimbau warga dan pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas di jalan raya. Kapolsek Sukarame Evinter Alagan mengatakan jika kegiatan ini bertujuan untuk membangun hubungan polisi dengan masyarakat, terlebih di dalam bulan suci Ramadan untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Kemudian mengingatkan kepada masyarakat sekaligus supaya menggunakan helm. Ketika kita temukan yang tidak menggunakan helm, kita berikan teguran. Kemudian yang tidak menggunakan masker juga kita sampaikan dan kita berikan secara simbolis supaya ke depan tetap menggunakan masker. Sama-sama menjaga sehingga
proses penanganan COVID-19 ini tetap teratasi di wilayah Polsek Cikarang. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalin rasa kepedulian dan empati bagi sesama, guna terciptanya Kamtibmas yang baik di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi tentang Ditpropam Polda Lampung menyelidiki dugaan keterlibatan seorang anggota polisi dalam pencurian di jalan tol. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Polda Lampung mendalami keterlibatan seorang polisi dalam komplotan pencuri di jalan tol Trans Sumatera Lampung Selatan. Ditpropam Polda Lampung memeriksa polisi tersebut karena saat kejadian sang polisi berada tidak jauh dari lokasi. Polda Lampung mengakui ada polisi diperiksa terkait penangkapan komplotan pencuri di Tol Natar, Lampung Selatan. Polisi berinisial DS tersebut berdinas di Polres Lampung Selatan. Sebelumnya, tim gabungan Polres Lampung Selatan dan petugas tol meringkus 4 pelaku pencurian di jalan tol Trans Sumatera. Aksi penangkapan sempat viral di media sosial, belakangan diketahui salah satu pelaku merupakan oknum polisi. Ditpropam Polda Lampung masih mendalami keterlibatan DS. DS ditangkap bersama 3 rekannya. Kasus ini terungkap berdasarkan laporan korban Dedi, warga Ilir Barat, Palembang. Dia kehilangan ponsel dan uang saat beristirahat di pinggir jalan tol Natar, Lampung Selatan. Pada saat kejadian kemarin itu telah ditangkap 4 orang ya pelaku, yaitu atas nama 4 orang tersangka itu atas nama S ya, usia 20 tahun, kemudian R 33 tahun, dan K 30 tahun, dan DS 32 tahun. Jadi pada saat korban tidur di dalam truk tersebut yang sedang terparkir, ketika terbangun melihat handphonenya sudah tidak ada di tempat bersama kartu e-tolnya. Nah, dia melaporkan. Dari hasil laporan inilah kita lakukan pengembangan, dan kebetulan mobil itu sering melintas di sana. Nah, kebetulan di antara 4 orang ini ada 1 orang yang turut serta, itu satu anggota dari Polres Lampung Selatan. Maksudnya ya, inisialnya adalah DS, usia 32 tahun. Ya, saat ini tentunya kami sedang melakukan pemeriksaan. Pelaku mengincar sopir truk yang beristirahat di pinggir jalan tol. Polisi menyita ponsel dan kartu e-tol milik korban, dompet, 2 bilah senjata tajam. Barang bukti lainnya adalah tas dan mobil minibus dikendarai pelaku. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebelumnya, video amatir penangkapan komplotan pencuri di jalan tol Trans Sumatera Lampung Selatan sempat viral di media sosial. Dalam video, kawanan pencuri ini terdiri dari 4 orang. 1 diantaranya diduga seorang polisi. Inilah video amatir penangkapan tersangka pencuri yang terjadi di jalan tol Trans Sumatera, Lampung Selatan. Video ini direkam petugas patroli tol Kota Baru. Polisi telah menyelidiki kasus ini. Lokasi penodongan dan perampokan terhadap kendaraan umum diduga terjadi di kilometer 55, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Penangkapan ini atas laporan pengendara yang menjadi korban perampokan di jalan tol Trans Sumatera kilometer 55. Para tersangka berjumlah 4 orang. Salah satu tersangka penodongan adalah oknum polisi berinisial W, berpangkat Brigadir Kepala. Saat ini kepolisian Resort Lampung Selatan masih menyelidiki keterlibatan pelaku. Polres Lampung Selatan menolak memberikan konfirmasi terkait dugaan keterlibatan seorang anggotanya dengan kawanan pencuri di jalan tol. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pasca video penangkapan kawanan pencuri di jalan tol Trans Sumatera viral, para supir yang melintasi jalan tol menjadi ketakutan. Mereka berharap petugas lebih rutin berpatroli untuk menjamin keamanan pengendara. Pengendara yang menggunakan jasa tol Trans Sumatera merasa takut serta cemas karena adanya penangkapan kawanan pencuri.
4 pelaku pencuri ditangkap di kilometer 87 Kota Baru, Lampung Selatan. Jalan tol yang semestinya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan lebih kepada pengendara ternyata rawan akan penodongan serta pencurian di rest area tol Trans Sumatera Lampung. Berdasarkan pantauan, petugas jarang berpatroli di sepanjang jalur tol Trans Sumatera. Hal ini dapat menyebabkan adanya tindak kriminal di jalur tersebut hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Resort Lampung Selatan terkait kasus tersebut. Ngangkut apa ini? Ngangkut kayu. Tadi lewat tol nggak? Lewat tol. Bang, ini kan kemarin ada berita penodongan ini sopir nih. Ya. Takut nggak bang? Udah dengar belum? Jelas dari itu takut Pak. Kita keamanan minta tolong di inilah untuk para supir-supir inilah. Keamanan di tol, kalau bisa patroli sering di ini. Dirutinkan ya? Ya, minta ya setengah dijamin lah keamanan untuk kita kan pendistribusian barang. Pulangnya kita bawa sembako. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang kisah seorang perajin tenun tapis, selengkapnya hanya di iNews Lampung. Tenun tapis merupakan salah satu ciri khas budaya Lampung sejak dulu. Sayangnya pekerjaan sebagai penenun tapis kini sudah ditinggalkan generasi muda. Beruntung, di Lampung Utara ada seorang perempuan yang tekun menjalankan pekerjaan sebagai penenun tapis. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya, Citra Ramadanti dan kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Setiap hari selalu terlihat aktivitas yang sama di rumah Amel. Di waktu senggangnya dia akan mengeluarkan alat tenun. Warga Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara ini sudah puluhan tahun menjadi penenun tapis. Amel memang bukan satu-satunya penenun tapis, namun dia tetap berupaya menjaga tradisi nenek moyang yang hampir punah tersebut. Amel dikenal warga Kecamatan Abung Tinggi sebagai penenun tapis. Kain tapis karya ibu satu anak ini selalu digunakan masyarakat untuk upacara adat atau kegiatan sehari-hari. Keahlian yang didapatnya turun-temurun dari keluarga. Amel belajar menenun tapis dari orang tuanya sejak dia masih remaja. Untuk membuat satu tenun tapis dibutuhkan waktu antara 2 hingga 3 bulan. Karena rumitnya penenunan, Amel hanya menenun tapis jika ada pesanan. Dari masih anak-anak ya, artinya udah puluhan tahun. Nah ini ilmunya dapat dari siapa ini? Dari orang tua. Oh dari orang tua turun-temurun ya. Untuk mengerjakan satu tapis ini perlu berapa lama waktunya? Kalau untuk ibu-ibu kan ini selingan kerja dapur, beres dapur baru kerja ini mungkin 3 bulan lah. Untuk satu tapis ya? Iya. Itu bisa 3 bulan. Nah kalau alat bahan apa sebetulnya yang banyak mendominasi untuk pembuatan tapis ini apa? Ya benang emas. Benang emas. Benang jahitnya. Biasanya pembeli tenun tapis langsung datang ke rumah perajin untuk memesan tenun sesuai keinginan. Harga tenun tapis buatan Amel berkisar 1,7 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Semakin banyak bahan emas yang digunakan dan rumit motif, harga akan semakin mahal. Namun banyak warga yang memilih tenun hasil tangan karena lebih rapi dan tahan lama. Kalau kita satu, dia pembuatannya langsung dari apa sih? Bukan mesin, bukan mesin. Kalau mesin itu kan hasilnya nggak sebagus yang buatan tangan. Kalau buatan tangan juga apa sih lebih awet, terus lebih bahannya juga kita lebih tahu. Melihat semakin sedikitnya generasi muda menjadi penenun tapis, Amel berharap pemerintah tidak tinggal diam. Jangan sampai penenun tapis menghilang karena tergerus zaman.
Dari Lampung Utara, Haryadi HK, iNews Lampung melaporkan.